Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi meniti dalam kehidupan yang selama ini kita harapkan tentunya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengalaman saya kemarin dari Padang Pariaman terus ke Janggadang ya, malam-malam dibawa ke situ. Padahal saya udah mau karena udah malam, tapi ya itulah kadang-kadang mitra-mitra kepengen membahagiakan mentor-mentornya. Nah, terus pulang semalam baru hadir di sini. Jadi semangat Bapak Ibu sekalian, kita dalam mempelajari satu konsep bisnis. Setiap era, setiap waktu, setiap konsep berbeda-beda cara penanganannya ya. Nanti tanggal 29 saya sudah mulai agak sibuk sampai tanggal 31 ya di Puncak karena ada training buat sudah tahu saya ya, jadi udah mulai lagi. Makanya kemarin saya bilang nanti setelah 6 bulan atau berapa bulan saya udah mulai buka. Jadi karena kalau di bisnis ini kita nyarinya satu-satu agak capek ya. Kadang-kadang ngomongnya sudah habis-habisan, yang dengerinnya nggak habis. Jadi nggak seimbang, ngomongnya udah habis, yang dengerinnya belum habis. Ada lagi nggak? Udah habis Bu. Tapi saya belum mengerti, udah habis belum mengerti, apa nggak kita menderita? Wah ini orang kemana saya ngomong, jangan-jangan keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, atau dibalik ya, seperti itu. Nah ini terjadi di masyarakat kita, sehingga kita butuh pola, metode, dan cara. Nah kalau tidak ada mentornya di bisnis ini, memang agak ribet. Contoh kita datang ke Padang, orang prospek 1. Saya bilang kalau begini capek, jadi gimana? Prospeknya harus sekali banyak. Nah itu waktu itu ada 100 lebih. Nah berarti kan closingnya bisa 100. Tapi kan nggak semuanya orang menjelaskan lalu orangnya tertarik, betul nggak? Gitu, harus ada kepiawaian, pengalaman, dan butuh track record. Nah ini yang agak berbeda. Nah di sini yang udah bergabung atau yang masih baru mana yang baru datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh cukup banyak ya. Oke, sekarang kita lihat dulu karena ada yang baru. Tadinya kalau nggak ada yang baru kita mau buka strateginya seperti apa. Tapi tidak apa, kita mulai ya. Nah ini saya yang sudah berpengalaman 30 tahun. Jadi dari tahun 94 ya saya berkecimpung di dunia network. Makanya kalau di Indonesia itu ada orang-orang hebat. Di antaranya ada Adri Wongso, ada siapa lagi, Bung Desem Waringin, ada siapa lagi, Leonard Kasali. Karena waktu itu beliau sama saya sering bikin training keliling Indonesia ya. Terus kemudian ada lagi yang terakhir Mario Teguh ya, sampai sekarang dia masih teguh. Bang Mario ya, saking teguhnya jadi manusia super sekali kan. Nah cuma sayang di antara yang disebutkan tadi, mereka itu bukan mengecilkan, bukan membesarkan, mereka tidak pengalaman di dunia network. Dia bukan player seperti saya. Jadi kalau orang ketemu saya bilang, Pak saya tidak sekolah. Loh saya miskin. Loh kenapa? Terhalang. Saya udah buktikan orang SD kelas 3 kaya raya ikut saya. Nah coba lihat, buka di Google minyak paras, pasti yang muncul Putu Eka Suryawan. Siapa dia? Dulu ikut saya penghasilannya 1,5 miliar. Nah coba. Dan sekarang berapa miliar penghasilannya? 20 miliar sebulan. Ada orang nyari duit 100 ribu nggak ketemu sehari. Sebulan juga nggak ketemu. Begitu dilihat, mana itu produknya? Ada Pak, ditaruh di belakang. Gepeng udah GT-nya. Belum laku-laku udah sebulan didudukin pula kan. Akhirnya pecah. Akhirnya apa menderita dia? Mau dijual udah gepeng, mau diminum takut basi. Ya, gitu. Itulah. Jadi butuh wawasan, pengetahuan, dan kita butuh kolaborasi. Oke, dari praktisi saya ini mudah-mudahan banyak orang terbantu ya. Kemarin juga dari beberapa termasuk ada rektor, ada profesor ya, begitu ketemu saya kesadarannya sangat meningkat. Yang tadinya mungkin kalau dijelasin mungkin siapa lu gitu ya, karena dia profesor ya. Jadi beda ya. Tapi begitu ketemu saya alhamdulillah ada pengertian. Oke, jadi perusahaan kita ada di sini ya. Terus kemudian ini manajemen kita yang luar biasa. Nah, biasanya orang, ini Bapak Ibu perlu tahu ya. Jadi kalau orang kita nawarin sesuatu ke orang, terus orang bertanya, kira-kira bener enggak sih? Gitu lah. Ya. Nanti dibayar apa enggak kan gitu ya. Nah, ini yang krusialnya di sini. Jadi
Kita yakinkan bahwa manajemen ini, kehadiran Bapak Ibu ini yang sudah bersama saya lebih dari 26 tahun. Jadi artinya secara kredibilitas, secara kepercayaan mereka teruji. Ya, teruji. Terus kemudian beliau ini bukan orang biasa seperti kita. Beliau pengusaha, ya. Pak Boy pengusaha, punya hotel 101. Kadang-kadang kita hotel 100 aja kita nggak punya, ya. Ini ada 101, 1001, ya. Ini dokter, ya, Ahmad Effendi Khairi adalah seorang, ya, dia praktisi, ya, dalam dunia politik, ya, dan beliau sudah 3 kali, ya, menjadi anggota DPR RI dan sekarang diangkat jadi ketum DNI KS. Jadi artinya ini beliau punya kesibukan, punya kedudukan, punya martabat, punya harga diri. Walaupun di luar ada orang bikin multi level, orangnya kurang jelas. Besok-besok tutup, lari, ntar nongol lagi, buka lagi. Ada yang begitu? Ada. Begitu dikejar dia lari. Begitu orang nggak ada yang ngejar, dia nongol, nawarin lagi yang baru. Masya Allah, itu terjadi dan jangankan Bapak Ibu, saya aja ketipu. Saya ketipu. Kenapa ketipu? Karena punya duit. Makanya kalau ada orang nggak pengen ketipu, jangan punya duit. Pasti nggak ada yang ketipu. Malah dapat sumbangan. Mau kemana Pak? Saya mau ke kantor GM. Terus Bapak punya duit? Enggak. Akhirnya, emang mau naik apa kereta? Nggak punya kartunya? Enggak. Pakai kartu saya, malah ditolong. Makanya orang kalau nggak punya uang itu bersyukurlah, nanti ada yang nolong. Ya gitu. Jangan mengeluh. Karena Tuhan Maha Kaya, nanti Tuhan ngirim malaikat yang menolong kita, betul nggak? Nanti tanya ke saya, Pak, saya kesini aja Pak, nggak punya uang. Tapi saya kepengen sukses begitu. Jadi harus positive thinking. Nanti saya ajari. Dulu saya ketemu orang banyak begitu. Sama. Cuman ada sebagian orang begitu ketemu mentornya, Pak, saya pengen sukses di sini tapi saya nggak punya uang. Cari uang dulu. Kaget dia langsung pingsan, besok pulang. Nggak mau lagi kemarin, trauma dia, takut dibentak lagi yang kedua. Karena bentakan itu berbahaya, bisa menurunkan endorfin. Ya, makanya kalau punya anak nih hati-hati. Ada beberapa pasal yang nggak boleh dibentak, ya. Di antaranya bangun tidur pada saat anak itu mengalami kesulitan. Itu ada tuh sekolahnya namanya Personality Plus, ya. Saya buat training dulu sampai 18 tahun, ya. Jadi cukup lama ya bikin training itu. Enaknya apa bikin training itu? Nanti suami istri bisa rukun, sama anak bisa mengatasi karena karakternya beda-beda, ya. Dulu saya belajar di berbagai sektor, di antaranya sama John Robert Power. Kenal John Robert Power? Enggak ya? Kalau Bang Udin, Pak RT kenal? Bang Udin. Ya, ternyata RT kita. Oke, ya. Jadi ini adalah satu fakta di mana perusahaan kita punya, ya, hierarki dalam organisasi yang kompetensinya sangat luar biasa, ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Terus kemudian perizinan sudah oke, karena ini sudah ada pasal 55 yang mengintai kita. Apabila Bapak Ibu memasarkan produk tidak berizin, maka kita termasuk adalah orang-orang yang kena pidana, yaitu apabila izinnya tidak resmi, yang dulu itu tidak ada. Termasuk ini AP2RI di sisi ringannya yang ada ketentuan dari pemerintah. Semua dari pemerintah sudah oke, ya. Terus kemudian di sini produk-produknya sangat banyak dan bertambah terus, karena saya bilang tolong produk diperbanyak supaya ada opsi, ya, beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat, termasuk saya. Ya, jadi saya itu penyakitnya kalau telat tidur di atas jam 12 paginya bersin-bersin. Jadi saya harus minum herbal yang kuat. Nah, dampaknya begitu minum herbal antioksidan yang kuat dari tahun 98, ya. Sampai sekarang nggak putus karena saya pengen sehat, ya. Nah, hasilnya karena di dalam herbal itu ada anti aging. Biasanya kalau berkaitan dengan antioksidan ada anti aging. Tahu ya anti aging, ya? Jadi ada lagunya obat awet muda gitu, ya. Nah, Pak, gimana kalau nggak punya uang pengen awet muda? Gampang, tertawalah sehari 20 kali. Jadi lihat-lihat kalau tertawa, tengok-tengok ada orang nggak gitu, ya. Dan tertawanya harus lepas. Kalau bisa nyari di hutan belantara yang nggak ada orang. Jadi lepas atau di atas gunung atau di pinggir pantai. Ya. Nggak ada uang, Pak. Ya. Buat ke gunungnya nggak ada uang. Oh, nggak ada uang, ya. Iya. Nanti saya anterin, tapi nggak saya jemput lagi. Ya, saya doakan mudah-mudahan bisa kembali gitu. Oke, ya. Ini formulator kita Pak Nuno yang punya kreativitas tinggi, ya, punya komunikasi. Saya bilang
Pak, tolong produk itu dikembangkan dan ingat kita bikin produk jangan sampai kita mati disiksa. Kenapa? Ada orang bikin produk ya, contohnya misalnya kopi. Kopi itu kalau dibuat biasanya itu ada kandungan-kandungan yang sensitif berkaitan dengan keuntungan. Jadi pakainya apa? Pakai esen. Esen kan murah, untungnya banyak. Nah, itu betul kalau itu menguntungkan, tapi nanti Bapak disiksa mau enggak? Kalau enggak, jangan main-main, jangan main api. Jadi kalau kita mau bisnis, mau dagang, bikin produk, maka bikinlah yang bertanggung jawab. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai skincare, ini keren banget, skincare-nya non mercury ya. Jadi artinya buat mengembangkan kulit seperti semula, luar biasa. Siapa yang dicoba? Istri saya. Tadinya mau saya yang dicoba. Begitu istri saya bilang, kalau ayah yang dicoba, nanti ayah tinggal pakai daster aja. Buset. Jadi hombreng dong ya. Jadi, oke. Kita sudah punya pengalaman histori dari empiris sudah sangat banyak. Dan kebetulan kalau soal yang namanya kulit manggis, saya adalah salah satu penulis kulit manggis di Indonesia. Ya, zaman waktu itu belum ada orang mengenal kulit manggis. Ya, kalau mau googling di handphone tinggal ngomong apa kata dokter tentang jus kulit manggis, nanti muncul namanya Saroni. Nah, itu saya penulis di antara tokoh-tokoh herbal. Nah, kemudian di sini ada beberapa produk-produk yang dikembangkan terus ya. Jadi manfaatnya tinggal pilih dan kebutuhannya seperti apa. Jadi memudahkan buat kita. Terus kemudian produk-produk yang banyak ini, jadi kualitasnya ada sudah sangat teruji, testimoninya sangat banyak ya. Nah, ini adalah salah satu orang yang memang yang bersangkutan adalah cuci darah dan memang berhasil sembuh. Jadi kalau ada orang cuci darah, berikanlah dia kesempatan, kebahagiaan, harapan ya, sehingga mereka bisa membeli paket misi yang tujuannya adalah dua. Satu buat kesehatannya, satu buat kehidupan di kemudian hari. Biasanya kalau orang sakit pengennya sembuh, betul nggak? Ya. Tapi udah sembuh banyak macam, ada pengen itu, pengen ini, betul nggak ya? Jadi kalau lagi sakit, udah sehat aja dulu, mau nggak beli produknya yang gratis-gratisan, jangan yang beli-belian. Biasanya kalau yang gratis orang sakit pun mau, apalagi orang warasnya. Orang sakit aja kalau bilang gratis langsung melek, dia langsung sembuh. Mau itu ada kalau ada gitu ya. Begitu suruh beli produk, berapa harganya? Sekian. Mak mendingan mati aja lah makanya cari kalau udah ada gitu ya. Oke. Terus kemudian ini diabetes ya juga sama, dan ini adalah fakta bahwa orang tersebut sudah mengalami ya penyakit yang menderita, cukup menderita, dan yang hebatnya gini, waktu belum ini diobati begini kondisinya, belum sakit itu kakinya pecah-pecah, dia punya telapak kaki. Ya, kalau di sini nggak ada, mulus semua, makanya nggak saya buka satu-satu, takut ketahuan aslinya. Ya, begitu dia sembuh. Apa yang terjadi? Kakinya mulus, artis aja kalah. Nggak ada yang pecah-pecah. Makanya kalau mau kakinya mulus, begini dulu, nanti diobatin pakai GP. Nanti mulus banget. Ya, ternyata itu GP ya, yang kaki-kaki pecah itu hanya diminum saat ini, belum ada orang coba kakinya pecah-pecah diolesin GP kalau mau tidur. Itu. Jadi kita itu kenapa bisa demikian kerjanya? Karena GT adalah ada yang disebut namanya antioksidan super, dan di dalamnya itu ada anti-inflammatory yang kekuatannya 20 kali lipat dari obat. Ya, ada di dalamnya apa? Ada kulit manggis, ada ganggang merah ya, astaxantinnya luar biasa, ada yang namanya bunga telang. Ditambah lagi pengikatnya adalah madu asli ya, seperti itu. Makanya boleh kalau yang kakinya pecah-pecah. Supaya apa? Pakai GT ya, diminum pakai GT, kemudian kaki pakai GT, masker pakai GT, supaya cepat habis jadi belanja lagi. Gitu. Jadi kalau nggak belanja, rezekinya jadi seret. Harusnya mau dapat misi, ragu-ragu, betul nggak? Nah, kalau Bu Ana nggak, begitu belanja dikasihin ke orang-orang. Nah, dikasih ke orang-orang, akhirnya butuh, beli lagi, misi lagi, mobil lagi gitu. Ya, makanya rajin-rajinlah bagi-bagi ke orang-orang. Nanti kemudian kalau mau butuh beli lagi. Jadi nanti misinya tambah banyak, gitu ya. Makanya orang kalau udah ambil misi itu kalau kesini datangnya penuh semangat. Kalau yang nggak ambil misi datangnya kurang semangat. Mau datang aja nggak, masuk duduk aja di emperan di depan kan, ada orang di dalam ya, kalau ada saya masuk gitu kan. Udah gitu sekarang pakai barcode lagi, mana saya kadang ngerti gitu kan, bisa-bisa nggak dapat makan siang nih gitu kan. Iya, ini barcode bikin ribet gitu. Ini ada teman-teman udah saya kasih tahu, Pak ini gimana caranya, Bapak datang aja dulu ya. Kalau nanti nggak dapat makan, masih ada saya. Bapak nggak makan, saya nggak makan. Jadi gimana? Puasa bareng, puasa gitu. Ya, jangan khawatir, pokoknya datang aja.
Nah, konsep kita ini yang gotong royong ini adalah konsep memang ada, saya urusin dikit ya. Jadi banyak teman-teman kita, saya di Padang, di Palembang juga ditodong sama mitra-mitra. Pak, apakah benar ini adalah no cross lining? Tahu maksudnya? Enggak ada cross line? Kok mau ada orang, ada leader ngomongnya ini tidak ada cross line? Saya bilang salah. Ya itu menyesatkan. Di bisnis apapun pasti ada cross line. Ya, yang tidak ada cross line itu adalah yang 25% reward karena diambil dari omset nasi. Iya, mau nasi uduk ya, nasional. Nah, omset nasional ini pemahaman. Ya, jadi jangan sampai ngomongnya terlalu semangat, terlalu keras. Ya, nah ngomongnya jadi istilahnya laceng, udah salah kenceng. Hati-hati ya, jangan. Jadi ada cross lining namanya di 25% itu no cross lining, sisanya ya yang 30%, 5% ada cross lining, ada berbeda-beda. Oke, pemahamannya sedikit-sedikit ya biar paham. Bapak Ibu suka arisan ya. Nah, bedanya apa dengan Mega Pro? Ini arisan, ini Mega Pro. Mega Pro juga ada arisan. Arisan motor, arisan mobil, arisan apa namanya? Udah pada tahu ya semuanya. Nah saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan ke orang. Ini bedanya apa? Sekalian untuk nakutin dia. Iya, kalau dia nggak takut kan repot, harus takut dia. Contohnya gimana? Maksudnya ada orang arisan di sini 100 nih, 1 juta semua dikumpulin. Nah setelah terkumpul kalau 100 orang 1 juta jadi berapa? 100? Nanti dikocok. Yang dapat semua apa satu orang? Satu. Yang dapat senang nggak waktu dikocok keluar? Oh senangnya bukan main, itu sampai loncat ke ke atas kursi, betul nggak? Bahagia, terus bilang sama suaminya, Pak kita belanja besok 100 juta. Bangga. Dia belanja apa dibeli? Yang udah perut kenyang aja karena uangnya banyak, makan lagi Pak. Sampai akhirnya 2 minggu dia nggak makan karena kekenyangan. Ya, begitu jatuh tempo dikocokkan yang kedua, suaminya mandang istrinya, istri mandang suaminya. Pak gimana? Mau dikocok lagi? Kan udah jadi barang. Ibu emang nggak ada pegang, yang dibawa batal udah dikeluarin semua. Gitu. Nah itu yang terjadi ya. Jadi artinya di sini bahwa orang terjebak dengan masalah yang dibuat sendiri. Nah ini harus kita presentasikan kepada masyarakat. Makanya sebagian ya ulama itu mengharamkan arisan karena begitu penderitaannya luar biasa. Ya, jadi artinya di sini kalau arisan di sini bagaimana bedanya? Begitu Bapak Ibu ambil arisan paket pendidikan. Sekarang 2.750.000 ya. Nah, terus umroh ada yang 5.500.000. Yuk arisan umroh misalnya 5.500.000 dapat 45 juta ya rewardnya. Nah arisannya bayar sekali saja. Setelah itu ada nggak nanti bayar bulan depannya? Karena banyak orang kalau dibilang ini adalah PS arisan, maka berasumsi dia akan bayar setiap bulan. Nah ini harus ada penjelasan secara detail supaya dia itu paham. Nah artinya pada saat dia arisan seperti ini ya, terus kemudian dikasih tahu ternyata di Mega Pro itu arisannya bayar sekali, tinggal menunggu. Wah enak dong kalau begitu. Mau bayar yang setiap bulan atau bayarnya sekali saja, pasti dia akan pilih sekali. Nanti juga dapat kompensasi namanya produk yang akan diambil. Akadnya jelas ya, nanti di situ ada kapan nanti dapat arisannya itu keluar. Jadi sudah ada ketentuan. Beda dengan arisan yang konvensional. Ya udah dikumpulin satu RT 100 orang. Dikocok pertama dapat, kocok kedua dapat. Begini dikocok yang ke-50, Pak RT-nya pindah rumah. Ibunya meninggal, hari pulang kampung. Duit nggak ada, duit arisan dibawa. Ditanya sama yang punya kontrakan, Bu, itu Pak RT kemana? Kayaknya sih kayak pulang kampung dia. Balik lagi nggak? Kayaknya barang-barang udah dibawa semua. Astagfirullahaladzim, hilang dah tuh duit. Ya, jadi nggak bisa. Jadi ini bedanya adalah punya database ya, kemudian punya server yang mengakomodir semua orang di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah itu yang harus dijelasin. Jadi tingkat keamanan dan kenyamanan. Terus kemudian kalau asuransi ya, asuransi itu biasanya orang itu kalau punya buah hati suka ambil program asuransi. Ya, asuransinya ada asuransi beasiswa ya. Dulu ingat ya begitu, nanti kita bayar setiap bulan ya. Kalau tahunan annual preminya kita setiap tahun. Berapa tahun? Ada 10 tahun, 20 tahun begitu.
ya. Nanti kalau belum jatuh tempo, uangnya nggak cair. Kecuali apabila nanti Bapak tangannya putus satu, maka keluar 25%. Asuransinya betul enggak? Kalau tangannya putus dua, dapat 50%. Supaya dapat 100%, potong aja kakinya dua lagi gitu. Habis dong gitu ya. Jadi seperti itu aja masih ada yang mau, betul nggak? Masih ada yang mau sampai hari ini. Nah, padahal asuransi di kita itu proteksi untuk biaya pendidikan asuransi, proteksinya adalah cukup beli paket pendidikan. 1 kali saja tinggal tunggu. Makanya waktu di Padang kemarin saya ketemu dokter namanya Dokter Caniago. Wah, saya bilang ngobrol-ngobrol sama saya, ternyata dia sudah memasarkan produk namanya kulit manggis sudah lama. Dia begitu dilihat di Google penulisnya saya, dia kaget. Ada salaman sama saya, bilang, "Pak, saya akan all out di sini." Karena kekuatan yang sekarang itu 20 kali lipat dari yang dulu. Ya, artinya dulu tidak bisa buat cuci darah, ini sudah terbukti orang mampu bisa ngatasi cuci darah. Jadi kekuatannya luar biasa. Karena yang dulu adalah di jus, sekarang sudah diekstrak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen kecil lagi, jadi bayi lagi boleh. Nanti masuk mesin akan diekstrak jadi bayi lagi. Oke, ya. Jadi asuransi demikian. Jadi berapa banyak orang? Ya ini yang kadang-kadang saya ilustrasikan. Contoh nih misalnya nih, Bapak Ibu suka pulang melihat ada orang jualan gorengan, jualan ketoprak, betul nggak? Nah, tapi mereka kalau dilihatin saja, Ibu bolak-balik ke sini lewat 20 tahun, dia tetap begitu, nggak ada perubahan apa-apa. Bahkan yang ada makin miskin dan makin menderita, betul nggak? Kadang-kadang bannya aja itu robek, dia nggak mampu beli ban. Kenapa bisa begitu? Padahal dia itu jualan ada keuntungan. Misalnya 100.000 satu hari, 200.000 misalnya ya. Tapi kalau dia tidak diakomodir, tidak dimanage sinking, maka dia tidak akan mampu memanage keuangannya. Itulah kelemahannya. Makanya konglomerat bilang, andai kata ini dikasih 20 juta semua seluruh Indonesia, masyarakat kita, ya, dia uangnya akan kembali lagi ke konglomerat lagi. Kenapa? Konsumtifnya itu tadi. Contoh, ya ibu-ibu dikasih suaminya 20 juta, setahun habis. Dikasih lagi 50 juta, setahun habis. Akhirnya suaminya nanya, "Mak, itu duit kemana aja?" Oh, ngomongnya banyak banget sampai suaminya pusing. Akhirnya suaminya nyerah, ya udahlah, memang sudah habis. Begitulah keadaan kita. Karena kemampuan manajemen keuangannya yang sangat rendah, konsumtifnya sangat tinggi. Ya, jadi seperti itu. Bayangkan nanti kalau ada orang yang pengen buah hatinya pengen kuliah, mungkin kalau ditanya, "Bu, anaknya mau kuliah enggak?" Di Harvard, Amerika, di Madinah, di Mesir. Ntar aja Pak, yang penting sekolah dulu, mumpung yang gratis kan. Nanti kalau nanti kuliah gimana, ntar aja deh. Kalau nanti ada rezeki kuliah, betul nggak? Jadi begitu pasrahnya. Ya, orang tua kita seperti itu. Padahal waktu bikin itu semangatnya luar biasa. Begitu dia keluar ke muka bumi, itu nggak diperhatikan. Bahkan sekolah aja gimana entar, yang penting asal dinding, betul nggak? Itu kalau anaknya ngerti, makanya domelin sama bapaknya. "Bapak keterlaluan, dulu bikin aku mau keringat, sekarang males ngurusin saya. Harusnya ikut Mas Aroni dong, mendingan ambil paket tuh yang biaya pendidikan buat saya nanti kuliah, nanti 6 tahun lagi, 10 tahun lagi begitu." Nah, jadi harusnya demikian. Tingkat kesadarannya yang kurang. Makanya dengan ada metode ini menyadarkan ya masyarakat kita. Terus kemudian developer rumah, biasanya orang kalau bikin perumahan bikin yang jauh dulu supaya harganya murah. Nanti lama-lama dekat jalan raya, ya harganya mahal. Ya, termasuk kuburan. Saya kan rumahnya dekat Pondok Ranggon, jadi Cibubur. Saya nanya sama yang ngurus itu, "Pak, kalau yang kuburan di sana berapa harganya?" "Oh, murah itu cuma 4 juta. Kalau di sini 20 juta yang pinggir jalan." "Oh, kok mahal Pak?" "Ya, ini pinggir jalan Pak, jadi orang dekat. Begitu nanti keluarganya mau lihat ya, mau datang ke kuburan itu nggak repot-repot ke belakang." "Oh gitu." "Nggak bisa ditawar Pak?" "Nggak bisa Pak, ini aja belum tentu masih ada besok." "Buset, kuburan aja rebutan. Bapak mau kapan?" Nanya ke saya. "Ya ntar saya, jangan sekarang." Gitu. "Emangnya kenapa kalau cepat-cepat?" "Mau saya gali sekarang Pak, biar Bapak tinggal masuk." Kurang ajar. Dia begitu ya, gara-gara cari yang dekat jalan. Sama developer juga begitu. Dulu itu yang namanya mobil itu 10 juta, 15 juta. Sekarang udah nggak ada kan? Makanya dulu waktu Megapointnya
omset masih nol, itu saya ambil. Ya, sekarang udah naik terus. Tapi apakah sekarang sama dulu sama-sama untung? Sama. Karena apa? Karena dulu poin masih nol, sekarang poinnya sudah banyak kan? Sudah berapa sekarang? 686 gitu ya. Oke. Terus kemudian saham. Biasanya kalau orang beli saham, biasanya ada naik ada turun. Nanti kalau kita ketemu orang nih model begini, kan ngeyel nih. Nah, syukur-syukur tahunya cuma sedikit. Jadi kalau saham ada naik turun. Saya juga sama, pernah melakukannya. Saya beli reksadana di Bank Mandiri 800 juta tahun 2002. Terus kemudian 2005 skuter hancur, harga semua jatuh saham termasuk punya saya yang 800 juta tinggal 200 juta. Harganya turun padahal reksadana. Nah, akhirnya bagaimana? Kita tunggu 5 tahun ke depan. Akhirnya di tahun 2008 naik sampai 800 saya tarik. Begitu. Jadi bisa turun bisa naik. Apa bedanya dengan Mega Pro? Kalau Mega Pro begitu naik nggak bisa turun. Makanya hati-hati Pak kalau menikah jangan lewat Mega Pro. Karena Bapak begitu naik pada malam pertama Bapak nggak bisa turun lagi. Ngeri sekali ya. Wah bahaya itu. Kalau gitu gosong dong Pak. Itu dia saya takutnya gosong ya. Jadi saham itu demikian. Berarti hebat dong Mega Pro, hebat karena nggak ada turunnya. Bapak jangan bermain api dengan yang suka naik turun. Jadi ambillah Mega Pro karena pasti naik. Nah, gitu caranya. Jadi meyakinkan dulu profit sharing ya, artinya bagi hasil atau syariah. Jadi setiap omset yang masuk itu dibagi. Ya, dibagi buat perusahaan sekian, buat pabrik sekian, buat konsumen sekian, nanti ada hitungannya. Terus kemudian ada profit sharing yang memang ditentukan dengan konsep Mega Pro, ada yang umum. Nah, terus kemudian bunga pengantin. Nah, yang terakhir, bunga pengantin itu ada satu apa banyak? Satu. Yang nunggu satu apa banyak? Kalau dilempar ke belakang, yang dapat berapa? Satu. Nah, artinya di konsep kita itu ada yang namanya rebutan atau lihat misi berdasarkan kuota. Jadi ada orang suka salah nanya, Pak, itu nggak bangkrut perusahaan, ambil mobil, ambil Fortuner, Pajero dan sebagainya. Itu perusahaan bisa bangkrut, pembayarnya dari mana? Dipikir dia itu suka-suka dia mau ngambil apa saja. Nah, ternyata terbatas. Kuota itu berdasarkan profit yang akan diterima oleh perusahaan yang angkanya sudah dihitung berdasarkan yaitu kenaikan megapoin setiap 10.000 adalah 10%. Nah, itu ada rumusnya. Jadi kalau rumusnya itu bisa, ya bisa bikin perusahaan sendiri gitu. Cuma masalahnya siapa yang ikut gitu, gitu ya. Oke, ya jadi bunga pengantin seperti itu. Kita masuk ke konsepnya. Nah, inilah dulu 1000 ya, tanggal 18 Oktober tahun 2025. Harganya di launching segini. Orang semua belum tahu apa itu affiliate, apa aplikasi, terus kayak apa. Semua orang bingung pada saat itu. Ya, betul ya Bu Ardina ya. Waktu itu ya diumumkan. Nanti diumumkan jam 6, orang sibuk. Aplikasi sudah dipegang, omset masih nol. Pada saat omset masih nol, orang banyak bertanya. Ada satu promo di Megapoint pertama 390.000 jalan-jalan ke Bali hanya bayar 650 beli produk, lalu kemudian jalan-jalan ke Bali 6.500.000 dan di hotelnya bintang 5 bintang 6. Saya bilang, Pak Bobi kenapa nggak bintang 7? Takut pusing Pak. Gitu. Jadi sampai bintang 6 ke bawah aja gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Nanti ini akan berubah seiring dengan omset yang masuk di perusahaan penjualan produk tadi. Kan perusahaan menjual produk, dibeli orang, omsetnya nanti naik. Pada saat mencapai 10.000 megapoin, maka dia akan naik 10%. Hitungan rumusnya begitu. Lihatnya bagaimana Pak? Oke. Nah, pertama di sini ada harga pada saat di launching pertama itu 1.000 harga megapoinnya. Terus kemudian saat ini jatuh di angka ini 866 ya. 686 kan ya. Nah, kalau ini sudah ada 6 di sini masuknya di mana? Masuknya bisa di sini. Ya, karena ini sudah berkaitan antara ini dan ini. Nah, artinya kalau dilihat angka 600.000 saja, tadi 1.000 ya. 600.000 berarti kalau 600.000 berapa kali? 600.000, 600 kali. Perusahaan bayar sepeda motor pendidikan berapa kali? Contoh misalnya nih dulu motor 1 juta, dapatnya 20 juta. Ada orang yang takut nggak ambil, saya ambil.
Sekarang motor 2.750.000 bit. Dapatnya sama 20 juta. Kok beda Pak? Karena mega poinnya naik. Nah, pada saat perusahaan anggap aja bayar 2 kali lipat, sementara di tahun ini, bulan ini, hari ini omset perusahaan sudah mengalami 600 kali lipat. Nah, itulah kenapa perusahaan bisa bayar semua reward yang Bapak Ibu ambil. Sampai sini paham? Jadi kenaikan yang 10% tadi yang ini. Nah, ini nih. Jadi sudah sistem, sudah rumus ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kenapa bisa bayar, kemudian ada pendukung yang lain? Ada, yaitu adalah produk yang dijual, kemudian dibagi. Setiap uang yang masuk 100, perusahaan ngambil 40, konsumen ngambil 60 atau diberikan ke konsumen 60%. Ya, jadi ini harus masuk logika kita juga supaya kita cepat paham. Contohnya seperti ini. Jadi orang belanja 1 juta, 400.000 masuk ke perusahaan, 40%-nya buat konsumen. Nah, bagaimana ngitungnya Pak? Ngitungnya 30% HPP produk, 10% buat operasional, manajemen, ya, gaji karyawan dan sebagainya. 60%-nya diberikan ke konsumen. Nah, orang suka sebut ini no cross lining, ini enggak ada cross line, ini sama-sama itu dan ini ya. Nah, itu sebenarnya ada tanda kutip bisa membingungkan orang. Ya, ada benar, ada juga kurang tepat. Kenapa? Karena yang tidak ada cross lining hanya di sini. Urusan di sini urusan masing-masing. Paham ya? Kenapa di sini bisa rame-rame? Karena reward itu didukung oleh omset nasional ya. Jadi ini yang tidak ada cross line. Misalnya contoh, Bapak Ibu ambil paket misi, misalnya katakan logam mulia 20 juta, misalnya dapat 70 juta. Nah, otomatis dapat dari mana uang itu? Pembagiannya jatahnya dari 60% adalah ini. Yang ambil mobil Fortuner 162.500.000 dapat 650 juta. Hasilnya dari 25% ini. Bukan ini, bukan ini. Ini yang disebut adalah tidak ada cross line. Paham ya? Artinya pada saat orang jual beli misi, ya apapun misinya, mau mobil, mau motor, mau umroh dan sebagainya, ada nggak kewajiban? Tidak ada. Jadi kerjanya apa dong Pak? Tidur, bangun tidur, makan. Habis makan mandi, tidur lagi. Udah kerjanya gitu aja. Setelah itu dilihat mega poinnya udah naik belum? Kalau belum naik bagaimana Pak? Tidur lagi. Gitu. Sampai kapan? Sampai cair. Jadi nggak ada kewajiban. Ini yang disebut no cross lining dong. Tapi kalau ini beda. Nah, ini untuk siapa yang 25%? Untuk orang yang banyak uang punya sedikit waktu. Pak, boleh nggak saya punya banyak uang, punya banyak waktu? Nah, ini jarang manusia seperti ini. Tapi kalau di sini kelihatannya begitu semua nih. Banyak uang dan banyak waktu ya kelihatannya ya. Dari senyumnya udah kelihatan agak sungkan. Ya, oke. Nah, yang ini adalah untuk membangun sebagai pebisnis ya, yang ingin mengembangkan usaha. Kalau ini bahasanya buat orang beli misi selesai. Boleh nggak Pak kalau saya udah di sini ambil misi? Boleh. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit cukup kaget saja. Asal mobil gila, Fortuner kaget ya. Begitu besok dilihat Bang itu, ya udah hilang. Padahal dia nggak niat beli, hilang aja kaget. Beli enggak cuma kaget doang gitu ya. Ya lumayan dapat kaget-kaget dikit. Makanya di sini ada orang yang kaget-kagetan kerjaannya. Iya, begitu cair motor 10 kemarin ada yang kaget. Ya udah cair. Padahal dia belum ngambil apa-apa. Gitu ya. Gitu. Makanya bersyukurlah masih kaget berarti masih normal. Gitu. Karena ada orang melihat nggak kaget sampai hilang nggak kaget. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Saya mau kemana arahnya saya juga nggak jelas. Ya, itu ngeri. Oke ya. Nah kemudian yang 5% buat siapa? Buat orang bingung. Masuk di sini kagak masuk. Dimasukin di sini kagak masuk. Waduh orang ini golongan yang mana? Masukin aja di sini. Kenapa Pak bingung masuk di sini? Karena ada orang datang kemari, dilihat, oh lumayan nih, ada Senin berkah, tinggal pasang barcode, langsung keluar makanan. Keren ya? Dilihat,
Kayaknya 1 sampai 10 kali ini masih aman. Pak Derajat nggak bakalan lihat saya. Maksudnya kalau ada Pak Derajat ngumpet, takut kelihatan. Ibu udah 10 kali belum RO gitu kan. Ya. Nah, udah sekali, 2 kali, 10 kali udah. Setiap barcode dihitungin. Nah, yang kedua nanti diawasi, ketiga 10 kali udah aktivasi, udah impas tuh 150.000 dapat produk kan ya. Nah, ternyata dia begitu dia sudah aktivasi nggak nongol lagi karena merasa nggak enak, kata Pak Saroni, takutnya diawasin ada CCTV. Bu, kenapa nggak datang? Nggak enak, saya udah 10 kali saya cuma ambil aktivasi doang, produk juga masih ada. Oh, lama banget nggak habis-habis, orang nggak dipakai. Jadi produknya nggak dipakai, nggak dijual, jadi nggak habis-habis ya. Udah, orang itu bingung deh, mau kesini juga nggak ada motivasi, nggak ada semangat, jarang juga ketemu saya. Nah terus apa akhirnya? Begitu diundi, kan ada undian-undian di sini, dapatlah dia mobil, dapat mobil listrik 332 juta. Biasanya undian itu bukan banyaknya, betul nggak? Tapi hokinya banyak kalah sama hoki, betul nggak? Gue jadi kocok kan diumumkan. Begitu diumumkan dapat mobil, dia kaget, wah mantap, semangat, hebat ini Mega Pro. Dia kaget langsung sembuh kedernya. Makanya buat obat orang bingung. Makanya kalau ada orang bingung bilang aja, Bu, ibu bingung, ikut saya, ada obat bingung. Di mana? Di Mega Pro. Di mana itu? Udah ajak ke sini. Ya, nanti supaya tenang, maka di barcode dulu supaya dapat makan. Nanti besok kesini lagi ya Bu ya. Apa itu? Ada Selasa berkah. Di mana-mana cuma Jumat kok, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada berkahnya, ada. Yang penting ada barcode-nya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Oke, kita lanjut. Jadi merubah uang keluar jadi uang masuk seperti apa? Ya, asik, unik dan menarik. Jadi produk-produk ini mungkin metode penjualan yang lama mungkin tidak begitu menarik. Dengan adanya Mega Pro Affiliate jadi menarik. Nah, anggaran ini kan ada 30%. Kita mulai dari 30% yang disebut namanya cross liningnya sangat tajam. Ya, bukan no cross lining. Kita balik ya. Anggaran 30% untuk pengembang GMA Mega Pro. Jadi untuk pelaku-pelaku. Ya, ada orang yang memang, Pak, saya kepengen punya penghasilan Pak Saroni. Berapa, Bu? 1,2 miliar. Keren banget. Motivasi dari mana? Biasanya kalau belum ketemu saya itu, kalau ditanya, Bu, kira-kira mau penghasilan berapa di sini? Pak, sama 5 juta aja sebulan, udah alhamdulillah. Begitu kan? Iya. Ada malaikat dicatat dengan lemesnya, ya orang ini kecil amat. Padahal malaikat tahu Tuhan itu maha kaya, kok ngambilnya dikit niatnya. Niat aja susah, susah. Ya, makanya saya bikin training, saya itu biasanya ada satu note, ada satu naskah yang harus dibaca supaya terpanggil semangatnya. Saya berjanji 6 bulan ke depan saya punya penghasilan 500 juta 1 bulan. Tepuk tangan semua. Itu duduk ya, ditanya sama ibu. Pak, itu tadi ngomong gimana? Itu dia, biar enak lah kelihatannya. Terus ibu yakin? Pak, enggak sih sebenarnya, saya nggak kebayang dapat segitu. Itu malaikat coret, dia punya cita-cita. Tuhan yang ini menipu saya. Bagaimana Tuhan enaknya? Mau dikepret aja? Jangan, nanti setruk dari dikepret sama malaikat ya, gitu ya. Jadi ada orang yang nggak yakin sama dirinya sendiri. Padahal orang kaya atau miskin itu tergantung mindsetnya, tergantung prasangka dia sama Tuhannya. Benar? Itu kita aja ya bikin mindset yang kuat nggak berani. Makanya ada orang Pak Saroni, tolonglah Pak dimotivasi supaya dia punya keberanian. Cuma niat aja nggak berani niat. Ya. Jadi kalau saya tanya, Pak, mau nggak Pak 1 miliar 1 bulan? Waduh Pak, belum kebayang saya. Kan gitu ya Pak ya. Gitu. Terus dia nanya, Pak Saroni emang ada yang kayak gitu? Ada. Saya mendidik orang dari tahun 2000 sampai 2021. Ada anak muda yang penghasilannya 1,5 miliar dan bukan satu. Bahkan sekarang sudah 20 miliar per bulan. Yang tadinya 200.000 udah punya uang. Berarti artinya apa? Karena mindsetnya tadi. Waktu ikut saya ngomongnya cadel. Ketemu orang nggak bisa ngomong. Itu begitu. Sampai saya ajarin cara ngomongnya. Sampai saya suruh ngapalin. Gongcok taimok tuh ibu.
Apa itu? Udah ngapalin itu, jangan nanya, diapalin. Bongcok taimok tong riboga, bongcok taimok. Diapalin sama dia. Asal ketemu orang, Pak, bongcok taimok tong riboga. Orangnya kayak apaan tuh gitu ya. Itu model begitu. Ada ketemu dokter ngomong begitu, dokternya kaget, akhirnya komplain sama saya. Saya ini dokter ahli ya, namanya ahli kanker. Kok ini bongcok taimok tong riboga, ini apaan gitu kan. Dokternya aja bingung. Akhirnya ngobrol sama saya, di situ awal kesuksesannya. Akhirnya saya jelaskan, dia ambil produk sesuai kebutuhan, dikirim, terus akhirnya saya dipanggil, Pak, ini pasien saya sudah sembuh, sudah klinis, boleh nggak saya panggil Bapak? Syaratnya apa? Minimal 1.000 orang Bu, untuk panggil saya. Tiketnya berapa jual? Diatur. Oh, saya ajarin cara jual tiketnya. Oh, sekarang kaya raya Bu. Jadi apa sih bedanya? Semangatnya saja, ya, dan mau learning by doing, mau belajar terus, ya. Konsep ini banyak sekali, ya. Cuman belum ada orang yang saya katakan dia lakukan. Nanti endingnya kita lihat. Oke, jadi cara mengembangkan ini dulu nih. Kita lolos nggak di sini? Ya, saya ngomong, ikutin. Kenapa ada yang gagal, ada yang sukses? Karena ada yang saya ngomong dia lakukan, ada yang saya ngomong ya diabaikan. Ya, kadang-kadang merasa malu, merasa tidak mampu, merasa tidak kuat, merasa malas, dan penyakit yang berat adalah malas, yaitu dismotivasi atau kehilangan semangat. Makanya kadang-kadang orang yang berhasil yang kepepet, makin dipepet dia makin semangat, ya makin dipepet makin semangat. Keadaannya darurat. Jadi cari orang yang darurat itu enak, semangatnya tinggi, ya walaupun duitnya kadang-kadang repot gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau ketemu saya nanti ada obatnya insya Allah. Ya, pertama nih perhatikan. Untuk Mega Pro, ya, kalau Bapak Ibu sudah registrasi, mungkin belum aktivasi, sudah registrasi atau sudah aktivasi. Lama banget registrasinya, aktivasinya kenapa? Itu Pak, saya ngitung waktu Pak, 1 kali datang, 1 nasi gok 15.000, 2. Makanya saya itu sampai 10 baru saya aktivasi, dianggap sudah lunas. Gitu ya. Gitu. Ternyata ini ya Bapak Ibu kalau ngajak orang pelan-pelan. Ada yang orang ngitungnya begitu. Makanya baru 1 kali dicatat. Ya datang lagi Ibu 2 kali, nanti udah 10 kali Ibu sudah jatuh tempo. Maksudnya nah, gitu ya. Jadi begitu. Setelah dia aktivasi atau registrasi, tolong perhatikan ini yang banyak tidak dilakukan. Padahal kalau ditanya mau sukses semua, betul nggak? Siapa yang mau sukses angkat tangan? Nah, ya semua. Yang nggak angkat tangan kita doain semoga kembali ke jalan yang karena gagal itu jalan yang salah. Ya, jadi hati-hati. Oke. Coba perhatikan nih, terutama yang muda-muda yang ngerti aplikasi. Begitu dia registrasi atau aktivasi, ya, nanti daftarkan 100 orang di sini di bawahnya. Frontline, ya, namanya sponsor langsung atau bahasa istilah Mega Pro namanya referral. Paham ya? Caranya bagaimana? Tinggal tanya nanti setelah ini. Kalau sudah lakukan 100 minimal 100, manfaatnya sangat banyak. Setelah didaftarkan 100, ada yang mungkin kenal, tidak kenal. Karena di handphone masing-masing kan punya database, betul nggak? Ada namanya ini, ada grup ini, grup, daftarin aja. Nanti begitu daftarin, Pak, ini begitu daftarin sudah terdaftar, berarti sudah daftarin orang ya. Jadi cari yang belum. Nah, itu 100 lakukan aja dulu. Setelah 100 ya, nanti kita ada uang, kita aktivasi sendiri. Jangan nunggu dia. Setelah diaktifasi, baru nanti dikirim kisi-kisi, narasi, ya seperti itu. Apa contohnya? Oh ternyata orang begitu dikirimi narasi apaan nih? Nah baru dicari need-nya. Ya dalam ilmu insurance itu 1 menit kita harus tahu need seseorang, kebutuhan seseorang. Soal ilmu marketing begitu. Nah ternyata setelah tahu oh yang bersangkutan lagi kurang enak badan. Nah kita masuk di situ, produk ditawarkan, dikasih orang-orang yang testimoni. Oh orangnya enak badannya, kantongnya tidak enak. Nah, ajak kemari. Begitu caranya. Jadi enggak semua orang sama. Ya, dilihat kebutuhannya dia, ya seperti apa. Nanti di situ dia ingin tahu apa nih ada kantornya. Di mana? Di Mangga 2. Nanti datang ya begini. Dari 100 orang itu. Kalau ini duplikasi yang 100 jadi 100 lagi, ketemu saya sama dilakukan, anggap aja 10%.
10% yang jalan. Ya, maka kita akan mendapatkan bonus generasi yang sepanjang 7 generasi, ya. Sehingga apabila 100 di bawahnya jadi 1000, aktif mungkin 10%. Kita asumsi 10%. 10 orang saja yang aktif seperti ini, maka potensi kita punya penghasilan 1,2 miliar. Tapi kan kita nggak jalanin yang ini tadi, yang saya bilang ini 100. Nggak semua. Karena menjalankan juga belum tentu berkembangnya seperti yang diharap, betul ya? Karena tidak ada yang mudah untuk mencapai kesuksesan kecuali orang-orang yang gigih. Ya, yang gigih itu bagaimana Pak? Nah, saya ajari telepatinya. Ada yang ngerti telepati nggak? Jadi telepati itu begini. Di dunia insurance itu ada yang namanya telepati. Jadi kalau kita mau prospek orang, kita itu pikirannya konsentrasinya harus ke sana. Dan orang yang kita prospek diingat terus, ya. Contoh saya itu mengalami tahun berapa ya? 94 atau 95 saya lupa. Nah, itu dulu saya prospek namanya Direktur Utama Kompas namanya Suwantoro. Kantornya di Palmerah, rumahnya di PWI. Saya 2 tahun prospek beliau ditolak, diusir. 2 tahun, bukan 2 hari. Setiap minggu saya datang naik bis kota pakai dasi, orang liatin semua. Begitu turun keringat bercucuran, saya masuk ke toilet, saya cuci muka, saya rapi-rapi, saya ketemu ditolak. 2 tahun saya ditolak. Akhirnya otak saya mikir, wah ini harus cari celah. Akhirnya saya telusuri, saya tanya, rumahnya di mana? Oh di PWI. PWI itu di daerah Perumpung, ya Jakarta Timur. Dari Palmerah saya ke sana, terus saya bilang ke PWI itu perumahan. Tahun itu ada perumahan namanya PWI. Saya nanya sama security, dari mana Dek? Saya dari Palmerah, dari Kompas. Padahal habis diusir saya dari sana. Kan dia nggak nanya saya diusir. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Ibu Suwantoro. Wah dia, oh iya siap. Di sana saya mau ngirim surat. Kan dia nggak ngerti. Saya masuk ke sana. Siapa ya? Ini Bu, ada dari kantor, dari Bapak, gitu kan. Disangkanya saya ada utusan. Tapi kan saya nggak membohongi dia. Saya memang dari sana, cuman saya nggak ngomong habis diusir. Itu teknik. Ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya udah tahu datanya. Anaknya ngobrol terus semua, kok ini di Boston di mana. Akhirnya saya kasih tahu semua, ini Bu, anak ibu di sana di Amerika itu biaya hidup mahal, apalagi kalau mengalami insiden atau accident. Ini harus ada protection insurance ini, karena biaya mahal, itu mahal. Akhirnya dia closing. Begitu. Jadi itu tingkat yang tersulit yang sudah saya alami. Ini mah enggak, baru ditolak sekali aja udah langsung lemes, pulang ke rumah aja nyasar. Perasaan masanya biru jadi hijau, udah kunang-kunang mata, ada tolak orang udah begini. Langsung lemes. Itu mentalnya Masya Allah ya. Ini masalah mental. Jadi kita itu di sini kan mudah banget, cuman kita malas. Kalau nggak malas luar biasa, malas. Ya, malas itu luar biasa ya. Makanya harus ketemu obatnya. Oke, ya. Setelah kita lakukan ini, andai kata kita dapat orang yang tadi saya katakan model kayak saya, kayak Chris Sebayang, yang selalu ketemu orang buka mulut, jangan diam, buka mulut. Kalau diam kan nanti begini-begini orang nggak ngerti. Kalau buka mulut kan ada suaranya, ya. Buka mulut. Kalau dapat orang yang model kayak Chris Sebayang, semangatnya berapi-api, 10 aja pensiun. 1 aja Bu, 1 aja lakukan itu. 10%-nya dari 1,2 miliar berapa? 120 juta. Makanya kalau nanti keluar dari sini nanya, maaf ya Mas, saya mau tanya, situ mirip Chris Sebayang nggak? Yang mana Bu? Gitu ya, orang Lampung dia bilang, semangatnya berapi-api, PD-nya tinggi, ya seperti itu. Besok tanggal 25 dia bikin acara di Padang. Kemarin dikasih tahu ini Pak hotelnya, hotel bintang 5. Begitu. Itu coba kalau dapetin kayak gitu 2, paling nggak kan 240 juta setiap bulan kita terima. Gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau nanti orang aktivasi sudah selesai, RO, repeat order 2 kali 1 bulan. Berarti yang harusnya 1,2 menjadi ini. Kalau ini metric full, ya. Apakah akan full atau tidak? Memang tidak ada yang sempurna, tapi minimal saya sudah membuktikan ada orang berpenghasilan 1,5 miliar. Apalagi ini kekuatannya 20 kali lipat dari MLM. 2 kali lipat dari MLM. Dengan 300.000 bisa dapat 2,4 miliar. Andai kan 1 leg saja jalan sudah dapat 240 juta. Kalau 2 leg udah dapat 2 kali lipatnya dan seterusnya. Cuman itu tadi malasnya campur ragu-ragu.
Ya, udah malas ragu-ragu, itu klop itu. Ya seperti garam sama apa tuh? Ya, sama gula, betul. Oke, andai kan 1 juta, maka potensinya di sini bisa punya nilai yang lebih, yaitu sekitar 8 miliar. Bagaimana kalau 5 juta rata-rata 41 miliar? Saya terus terang saja, di sini saya merasa ingin membuktikan. Mudah-mudahan ada. Cuman saya nggak tahu siapa di antara sekian banyak orang yang mampu menembus punya penghasilan ini. Ya, nanti kalau beberapa saat sudah masuk ke Genji, ya itu akan berbeda. Ya, kemarin saya ke Padang, ada sekian orang di Palembang, saya bilang saya yang kedua bulan depan saya minta 500 sampai 1000 orang. Nanti caranya seperti apa? Jadi begitu. Karena kalau audiens ya biasanya kalau sudah datang terus kemudian ikut pelatihan, kemudian dia tertarik, maka mudah untuk mengakomodir lagi yang lebih banyak. Karena ini dibutuhkan pembicara yang handal. Yang handal bukan sekadar kita ngomong, tapi ada track record. Karena di dunia network seperti ini, biasanya orang akan ditanya, dia ngomongin ngajarin kita emang sukses di mana? Nah, itu yang paling repot. Akhirnya dia nanya itu ini, belum sukses ngajarin saya lagi gitu ya. Itu yang paling berat ya. Makanya di sini banyak pembicara dari MW, CNA ya, dari yang lain, Orion Dexen itu rata-rata Jero-jerowan yang 001-nya itu memang berhasil sukses, tapi belum tentu dia bisa bicara di atas panggung karena tidak semua orang punya talenta yang sama. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, ini contoh. Terus kemudian kita juga bisa mengembangkan konsep seperti ini yang ada royaltinya. Ini pelan-pelan. Misalnya Bapak Ibu bisa ngumpulin 100 orang. Kok Saroni, saya mau kumpulin 100 orang. Bapak yang bicara. Karena kalau Ibu Bapak ngumpulin 100 orang, Ibu Bapak yang bicara, takutnya banyak pertanyaan, akhirnya stres. Akhirnya besok ngomong, Pak Saroni saya udah kapok jalan di Megapro, stres gitu. Jadi salah ya. Jadi jangan ya. Katakan leg 1, leg 2, leg 3 gitu ya. Di sini ada konsep yang memberikan royalti 1%. Nah, terus kemudian kita bicara yang 5% yang orang bingung. Tadi yang membangun jaringan, ada yang mau tanya enggak? Barangkali masih bingung. Ya. Jadi konsepnya adalah membangun jaringan itu punya potensi penghasilan yang besar. Nanti boleh juga nanti saya kasih kisi-kisinya. Ya, bisa nanti lewat media-media kolektif. Apa media kolektif, ada yang tahu? Ingat pelajaran kemarin? Sekolah-sekolah. Ya, ini saya di Padang sama Palembang saya doktrin. Harus lakukan ini. Jadi mulut saya ngomong harus dijalanin. 10 sekolah dapat, 10 organisasi koperasi dapat, 10 pesantren dapat. Itu kalau masuk nggak 1, ribuan Pak. Caranya bagaimana? Caranya pertama temuin decision makernya. Biasanya kalau mau di ajaran baru itu ada yang dana masuk uang segar untuk daftar sebagai siswa, betul nggak? Ada yang 1,5 juta, ada yang 10 juta. Andai kata itu diinkludkan beasiswa, ya masuk misalnya 5 juta ditambah 3 juta buat beli paket pendidikan. Kalau di pondok pesantren itu 6 tahun. Kalau di koperasi tidak batas waktu. Kemudian kalau di sekolah itu antara 3 tahun. Nah berarti 3 tahun saja dari 3 juta jadi 20 juta itu sudah luar biasa. Dan hebatnya pada saat 20 juta dimasukkan lagi, kepala sekolahnya panen raya karena dapat 15%. Nah ini yang tidak diakomodir sama orang-orang mega pro. Jadi asumsinya nyari kelihatannya setannya nggak kelihatan, padahal nggak ketemu. Pak nggak ngajak orang, susah Pak. Kemarin naik apa? Saya naik kereta, terus di dalamnya ada orang nggak? Nggak ada Pak, buset setan semua dong kalau begitu. Saking pusingnya itu ngajak orang nggak dapat di busway di kereta, dibilangnya nggak ada orang. Itu ada yang begitu, saking bingungnya ya. Makanya hati-hati. Jadi di sini adalah potensinya besar, cuman kita harus melakukannya seperti pekerjaan. Ada yang melakukannya seperti hiburan, ada yang melakukannya seperti main-main. Ya tergantung. Apabila diputuskan di salah satu itu, maka akan hasil lahirnya seperti itu. Betul enggak? Ada yang langsung lemes. Ya, kalau saya udah tua, Pak. Ya, 10 juta aja tahun, alhamdulillah, Pak. Tahun. Ada yang ngambil paketnya, paket apa namanya? Dapur. Apa uang dapur? Nah, ya saya mah dapat 1 juta, alhamdulillah Pak. Karena memang cita-citanya itu di sininya ada itu, dapatnya itu. Tapi kalau dia nanya, Pak, saya pengen dapat 10 miliar, Pak, 30 miliar, bagaimana caranya?
Kadang-kadang nanya sama saya aja nggak berani, saking bingungnya. Nanti takut ditanyain lagi sama Pak Saroni, dengan saya diem aja. Ya, jadi kayak gitu ya. Oke. Jadi untuk membangun itu tergantung kita mau gaya apa nih. Kita mau jadi fighter. Makanya di training saya dulu ada namanya training setengah gila. Ya, anak didik saya ikut setengah gila sukses semua rata-rata. Setengah gila. Jadi setengah gila bagaimana Pak? Setiap ketemu orang ngomong. Ada orang paling, Pak saya bingung ketemu orang susah Pak, lagi jalan ditanya dia jalan terus gitu kan. Nah, oke. Kalau begitu cari di halte. Kan di halte udah terkepung, dia nggak kemana-mana sampai mobilnya datang. Mau kemana? Gitu kan. Udah begitu, gaya sanguinis. Pokoknya seolah-olah kita sok akrab, sok kenal. Begitu. Maaf ya, saya dari Mega Pro, kayaknya Romanya lagi cari kerjaan. Iya, itu ada lowongan. Di mana? Di Mangga 2. Namanya Mega Pro. Udah, bawa aja lamaran ke sana. Begitu. Sampai di sini supaya jangan marah, dikasih makan dulu. Setelah dikasih makan, udah kenyang kan? Baru dijelasin, maaf ya, program kita pekerjaannya seperti ini. Karena dia udah makan, mau marah nggak berani. Gitu ya, makanya kuncinya dikasih makan. Ya, kalau udah kenyang aman ya. Terus nanti kalau janjiin kita kan ada makan-makan enak di sini, makanya dikasih syarat. Kalau mau datang ke sana, malamnya jangan makan, pagi jangan sarapan. Datang ke sini kan perut kosong, begitu dikasih gado-gado enak banget karena memang lapar gitu ya. Begitu caranya. Ya, jadi enak banget udah lapar. Kasih gado-gado aja bahagia ya. Gitu. Nah, oke, ada pertanyaan yang membangun jaringan yang di sini harus kita lakukan. Ya, modalnya tadi putuskan urat malu, kita prospek. Begitu. Tapi ada fase-fase lain, fase-fase santai yaitu di 5% orang yang bingung tadi ya, di mana kita diberikan iming-iming hadiah, undian, prestasi. Nah, ini yang 5%. Banyak di sini ya, fasilitas-fasilitas seperti ini ya. Bahkan nanti kalau kita punya jaringan yang berkembang di bawah kita, mungkin kita tidak tahu, ternyata melampaui 10 besar dari seluruh Indonesia, kita bisa naik panggung dapat hadiah 1,3 miliar cuma-cuma tanpa diundi dan seterusnya sampai 10 besar. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga hadiah yang lain ya. Jadi ini banyak ya, hadiah yang 5% itu yang orang bingung disediakan di sini. Bahkan ini ada harian ya, di sini ada bulanan dan lain-lain. Ya, ini sudah ada semua. Bahkan ini yang akan sebentar lagi masuk ke 700 juga ada ya. Ya nanti teman-teman saya bilang kenapa harus 100? Nah, ini maksudnya. Kalau 100 dia aktivasi sendiri berapa? 15 juta. Nanti bonusnya berapa? 2 juta 250. Kan masuk ke sendiri ya. Karena uang sendiri dapat produknya sendiri. Tetapi kalau bisa jualan produk lebih bagus ya. Tetapi pada saat masuk ini kita akan masuk kualifikasi yang namanya bonus profit sharing, tanpa diundi akan dapat. Anggarannya adalah 1 miliar. Kapan Pak diundinya? Pada saat mencapai omset 700.000 megapoin. Sekarang berapa? 680. Jadi tinggal sedikit lagi. Makanya ini ada waktu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, manfaatkan ya, dicepatkan untuk registrasi yang saya katakan tadi. 100 orang ya. Nanti kalau nggak bisa setelah ini bisa tanya-tanya. Oke, selanjutnya di sini juga ada anggarannya 2 miliar. Kapan ini diberikan? Nanti pada saat setelah 700 maka masuk lagi 300, maka akan diundi lagi, akan dibagi lagi 2 miliar. Kalau pesertanya hanya 20 maka masing-masing 1 miliar. Ya, kalau pesertanya 200 akan terbagi. Pokoknya 2 miliar akan dibagi yang qualified, yang bisa ngajak mitra 100 orang. Dari 700 ya Pak? Dari 700 ke 1000 ke 1 juta. Ya. Ini tambahannya. Setelah 700. Kalau sebelum kan ini, yang ini kan 700. Berarti yang ini udah selesai berarti kalau udah selesai. Nah, cuman yang 100-nya apakah nanti mulai baru lagi atau lama saya belum tanya ya. Yang penting jalanin dulu saja ya, seperti itu. Nanti boleh tanya. Terus kemudian bonus sponsor profit sharing ini yang 100 ini yang 2 miliar, setelah 700 tercapai yang anggarannya 1 miliar, setelah tambah 300 maka jadi 1 juta megapoin, ini keluar lagi anggarannya 2 miliar.
Nah ini buat yang 5%. Ya, semua ini buat yang 5%. Ya, ada 200 juta, 150 juta dan sebagainya. Bonus, prestasi, ya, akumulasi omset grup terbesar. Jadi banyak hadiah-hadiah. Ya, di sini orang yang aktif, kreatif. Terus kemudian RO pun dibayar di sini ya. Jadi pada saat 1 megapoin ini banyak sekali orang RO dan masing-masing dapat 25 juta untuk 20 orang. Nah, ini juga buat orang yang tadi saya katakan cuman kesini datang 10 kali lalu aktivasi nggak kesini lagi karena dia mungkin dapat kerjaan lain. 150.000 dia ambil, setelah itu dia lupakan ini, tiba-tiba undian keluar dapat mobil, dia pasti sembuh bingungnya. Karena kaget. Masa sih saya cuma belanja 1 kali dan saya lupakan, kok saya dapat mobil? Berarti bener nih Mega Pro. Benernya lama banget, nunggu 1,5 tahun baru bilang bener. Selama ini Mega Pro bagaimana? Nggak tahu, kurang jelas. Begitu dapat mobil apa dia bilang, bener banget. Nih buktinya saya. Gitu ya. Makanya penyembuhnya adalah ini. Gitu ya. Ya. Ini yang sudah pertama berarti mitra ini dari berapa megapoin hitungannya yang atas tuh? Ya, ini megapoin ini yang 1 juta. Ya ini 1 juta megapoin. Dari 0 atau dari 600? Itu dari 0 berarti ya. Kalau yang ini undian semua digabung jadi 1. 5 gitu. Bukan, ini yang 1. Itu belanja cuma sekali kan? Belanja Yang 5-nya. Yang 5 itu dari, saya lupa ya kalau nggak salah itu, kalau yang 5 dari 0 juga. Ya. Tapi kalau nggak dari 0 maafin saya ya, saya belum tanya lagi soalnya. Dari 600 ya? Pokoknya lakukan dulu 5 dulu, habis 5 tambah 95. Jadi 100. Cuma nanti kalau dapat nanti telepon saya. Pak mau makan apa Pak? Gado-gado aja deh. Siapa? Gado-gado ya. Ya, nanti saya bawa bakwannya. Rugi bandar. Bonus undian penghargaan belanja 150.000 ya, ini contoh ya diantaranya. Ya ini juga ada ya, anggarannya 2 miliar juga. Jadi hadiah-hadiah ini banyak sampai ngapalinnya bingung ya gitu. Tapi memang sengaja dibikin bingung apa emang enggak ya, saya nggak tahu. Nah ini yang sudah makin dekat ya, sebentar lagi ya. Ini ada lagi anggarannya 5 juta per orang ya. Di sini syaratnya yaitu bagaimana total hadiah sebesar 50 juta diundi 20 orang masing-masing 2,5 juta sudah selesai. Yang ini masuk yang berikutnya dari 650 ke 700 ada lagi ya. Di sini ketentuannya ngajar 5 orang. Jadi tadi ada dapat yang 5 orang, ada lagi yang ini. Makanya ini banyak manfaatnya, tapi saya harap bisa 100 ya. Dari 5 orang kalau bisa tambah lagi. Karena database di handphone Bapak Ibu kan banyak ya. Oke, terus kemudian kita masuk yang 25%. Ini golongan orang yang banyak uang, punya sedikit waktu. Makanya kalau kita nih mau bangun bisnis ini, mulailah kita jangan kejar orang yang punya duit. Kalau kita nggak ada uang, ketemu orang yang nggak ada uang, nangis bareng. Jangan. Mau banget saya. Cuman uangnya nggak ada. Sama saya Pak ya. Langsung disamakan. Akhirnya, jadi bagaimana? Kita nangis aja berdua. Jangan. Makanya kalau ketemu orang nanya, Bu punya duit nggak 150.000? Maksudnya gimana? Kalau punya duit 150.000 ada makan gratis pakai barcode. Terus uangnya diambil enggak? Nunjukin aja nanti pakai barcode. Yang penting punya uang 150.000, udah makan gratis. Berapa lama? Selama-lamanya. Gitu. Emang ada yang begitu? Ada. Gitu. Gimana? Udah nanti ikut saya. Enggak, itu adik saya mau ikut juga. Kalau cuma ada gituan mah ada di dia 300 duit kita bawa. Begitu. Jadi banyak cara ya untuk kita ajak orang kemari. Kadang-kadang begitu kita ketemu orang bingung mulainya ngomong apa kan begitu ya. Akhirnya orangnya nggak datang diundang kemari. Ya. Oke, kita masuk di sini. Orang pada saat sudah masuk diaktifasi dia akan mendapatkan informasi. Ini informasi di aplikasi. Nah kita harus ada penguasaan diri ya. Bagaimana kita bisa daftarin orang, registrasi, aktivasi dan membaca bagan. Nah, bagan ini apa? Ini omset nasional. Kalau sekarang ada 652.000 berarti sudah 600 kali dari 1.000 cepat. Makanya ada yang dapat sepeda motor 2,5 bulan. Yaitu yang 9 juta sama 7,5 juta. Ya, yang 2 bulan lalu ya. Dan jadi ini nanti kalau ada promo-promo ada sepeda motor yang 9 juta itu misalnya megapoinnya 800 cepat ambil. Ya, seperti itu caranya.
Kemudian di sini contoh perhitungan ya. Misalnya contoh di sini ada motor Beat ya. Kita ambil yang 5.500.000 beli produk, dapat produk ya senilai itu, rewardnya 20 juta, pencapaiannya ini. Hitungnya bagaimana? Pertama 906.000 megapoin dikurangi ya seperti ini 680, hasilnya ini. Hasilnya 225.170. Andai kata jikalau misalnya ya dalam waktu 1 hari rata-rata 1000 megapoin pencapaiannya, maka hanya butuh waktu 7,5 bulan. Tapi kalau pencapaiannya rata-rata 500.000 megapoin, maka butuh waktu 15 bulan. Kalau pencapaiannya 250.000 megapoin, maka butuh waktu 30 bulan. Ada orang yang kredit motor sampai 5 tahun, ada enggak? Ada. Itu disiksa tiap bulan untuk nyetor, betul enggak? Nah, ini artinya bagi orang tertentu jadi solusi. Ya, bagaimana caranya? Punya uang DP tapi tidak menyiksa diri. Nah, cara ngitungnya ambil paket misi di sini. Syukur-syukur dia bisa jualan produk. Ya, ada orang yang yakin produknya mau saya sedekahkan saja supaya lancar gitu. Boleh-boleh saja ya. Niat itu nggak ada batasnya. Nah, ini contoh ya. Jadi orang yang mau beli motor biasanya kalau punya DP dia kredit dan kreditnya ditolak dia nangis. Ya, karena apa? Harapannya seolah-olah pupus. Makanya kalau kita mau prospek yang model beginian, nongkrongnya di leasing. Kalau yang ada lagi nangis samperin. Besok aja kemarin begitu. Jangan, Pak, prospeknya gimana sih toh? Nyari orang kok susah. Harus jalan ininya. Kita mau prospek kemana? Oh, soal motor, fokus motor. Berarti nongkrongnya di tempat leasing. Nanti tungguin dari pagi sampai sore setiap hari selama 1 bulan penuh. Sambil bawa nasi, bawa air supaya nggak boros. Kalau makan di warung kan mahal. Nongkrong ya di situ kan, nanti perhatikan. Kalau bisa kameranya dipasang. Oh, yang nangis ini wajahnya. Roman-romannya kayaknya penderitanya terlalu dalam gitu ya. Ya. Jadi prospek itu begitu. Ya, kalau kita mengikuti teknik marketing, ya, ada teknik marketing otomotif, properti, insurance. Udah saya jalankan semuanya, ya. Saya di Astra itu di Auto 2000 itu 6 tahun. Ada orang jual mobil ratusan juta bisa 10 unit. Ada orang jual GT 150.000 sebulan kagak laku, ada nggak? Masalahnya di mana? Ya, makanya temuin ke saya. Yang model-model begitu harus kompleks ya. Nah, ini contoh. Kalau kita mau fokus motor berarti cari orang yang mau kredit untuk menyelamatkan dia, ya. Bagaimana dia tidak terperangkap oleh cicilan, betul nggak? Nah, punyanya DP, saya nggak punya uang Pak, 5.500.000 punya 3 juta, nggak apa-apa, 3 juta, mumpung masih ada yang 2.750.000. Kalau dia pedagang asongan, gerobak, gorengan, ketoprak, bakso didorong-dorong, udah kamu kerja aja seperti biasa, ini nggak usah dipikirin. Itu caranya. Nanti gua keluar 20 juta, katakan 5 tahun, bukan 1 tahun atau 6 bulan, 5 tahun atau 2 tahun. 2 tahun katakan masih dagang gerobak, nggak ada apa-apa. Nanti 20 juta keluar, jangan beli motor. Kamu harus punya target. Terus belikan mobil, yang 20 juta dapat 200 juta, ada kan? Anggap aja itu 3 tahun, 5 tahun kemudian dia punya uang 200 juta. Padahal dia dagang bakso gerobak 5 hari lagi, maka ini cair yang 20.000 untuk pendidikan anak cucu kita. Nah, terus kemudian kalau dibagi 30 butuh waktu 16 bulan. Ya. Tapi kalau setiap hari anggap rata-rata 500 butuh waktu 31 bulan. Apabila 250 butuh waktu 62 bulan. Jadi ini yang tidak bisa diprediksi kapan kita dapat uangnya, tetapi bisa diestimasi karena waktu tidak bisa dijanjikan, tapi omset nasional yang akan bisa kita pastikan. Oke ya? Jadi begitu. Andai kalau ini diambil, semua orang ambil ini, mau dia pedagang, mau dia buruh, mau dia apa, nggak ada, mengganggu kesibukan dia. Cuman kita menyampaikannya memang nggak mudah. Begitu dulu ya, GMA ini ada pak plan A, yang namanya plan A itu GMA. Orang beli produk 10 juta, dapat poin, diam mana? Diam. Beli GT 10 juta dapat poin, diam. Ada plan B, ada paketnya namanya Boston. Masuk belinya harus 3 juta dan kelipatan. Dapatnya poin, diam. Begitu plan C dibuka Mega Pro Affiliate, beli 10 juta dapat produk 10 juta, dapat reward 100 juta. Otaknya koslet langsung. Nggak mungkin.
Ini tipu-tipuin, betul nggak? Itu yang terjadi. Koslet orang maknanya. Ya makanya kita butuh penjelasan yang detail. Nah, ini salah satu contoh. Terus kemudian kita lihat lagi di sini ada paket yang namanya umroh. Di angka yang saya ilustrasikan 5.500.000. Nah, berapa lama kalau orang nabung umroh, kan ada tuh nabung umroh ya di BSI, nanti travelnya bantu, nih saya daftarin Bu, nanti Ibu tinggal nabung. Bu, duitnya nggak ke saya, langsung ke bank, gitu kan? Sebulan pertama nabung, kedua nabung, besoknya lupa karena mau lebaran. Besoknya lupa lagi, di 2 bulan lagi karena mau Natalan. Terus kapan nabungnya nyampe ya kan? Mau liburan. Nah, ini begitu sekali dia daftar, tinggal tunggu. Nah, ini bagaimana kepiawaian kita menjelaskan kepada mereka. Ya, makanya tergantung. Nah, di sini kan masing-masing saya ngomong nangkapnya beda-beda. Yang ditangkap, dapatnya burung. Ada yang satu nangkap lagi dapatnya kodok, gitu kan? Iya. Iya, biasanya kalau burung biasanya ibu-ibu, begitu tangkap dapatnya burung kalau ibu. Gitu ya. Oke. Rambut kodok dilepasin lagi, saya maunya burung aja gitu. Itu ibu-ibu tuh. Ya, oke. Ya, jadi seperti ini. Jadi 5.500.000 anggap saja 24 bulan atau 47 bulan, ini masih worth it Bapak Ibu. Masih oke punya. Daripada tiap malam dia sholat tahajud merintih, menangis. Harusnya Ustadz lewat, kata Ustadz ini kok tiap malam ada orang menangis, kuntilanak apa orang gitu kan. Nah, akhirnya Ustadz penasaran, dideketin, oh ternyata dia lagi berdoa, ya Allah berangkatkan saya ke rumahmu Baitullah, tapi uangnya belum ada, ya Allah berikan kemudahan, begitu ya. Nah Ustadznya itu bertahun-tahun dengerin begitu sambil lalu. Setelah Ustadznya dibawa kemari ketemu saya, baru dia bertaubat. Ibu yang suka nangis malam kan, iya. Sekarang ada Mega Pro. Datanglah nanti ke sana, ada solusi, tangisan ibu akan terjawab dan terkabul. Begitu. Makanya kalau mau prospek yang umroh caranya beda, nggak datang ke leasing. Jam 3 bangun keliling. Di antara rumah yang ada nangis-nangis itu, perhatikan, takutnya bukan orang, kuntilanak. Hati-hati gitu ya. Jangan main asal deketin aja untuk kuntilanak, kita istighfar ya. Langsung baca ayat kursi ya. Jadi lihat, jam 3 pagi. Nah, nanti suaminya bilang, ini kok istri saya Pak, setelah pulang dari Megapro jam 3 dia keluar rumah. Jangan-jangan dia lagi main gila. Ya, itu seperti itu ya. Jadi hati-hati. Oke, jadi prospek itu begitu ya. Nanti kita disesuaikan. Terus kemudian kita masuk ke program yang namanya mobil Kalia. Mobil Kalia tadi kalau orang ambil paket pendidikan ya, terus paket yang lainnya yang 20 juta rewardnya, maka setelah 20 juta dia dapat masukin lagi. Belikan paket yang namanya mobil Kalia 200 juta. Rewardnya seperti ini dan terus berkembang ya. Nah apabila ini cair 200 juta, maka bisa diakumulasikan, dibelikan ini lagi 10 atau 5 yang 5-nya buat kebutuhan. Jadi seperti itu mengakomodirnya ya. Jadi membantu mereka. Nah terus hitungannya gimana Pak? Anggap aja kita punya uang 20 juta ya. 20 juta kita belikan paket ya, isi kendaraan mobil Kalia yang dapatnya 200 juta. Syarat Megapoinnya 1